أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semua hubungan-hubungan yang tidak karena Allah di dunia ini, maka tidak akan ada manfaatnya nanti ketika di akhirat. Hubungan dagang, hubungan urusan sawah, hubungan urusan pekerjaan dunia, semuanya tidak akan menjadikan manfaat nanti di sana. Hanya hubungan-hubungan karena Allah, karena agama Allah sajalah yang akan mendatangkan kemanfaatan nanti di akhirat sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah untungnya bila mana seseorang ini punya banyak hubungan karena Allah dengan saudara-saudara Islamnya, berkumpul karena untuk menunaikan sholat berjamaah, berkumpul berhubungan karena untuk menunaikan sholat Jumat, berkumpul karena untuk mempelajari ilmu agama, ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW, berkumpul untuk mendakwahkan agama, menyampaikan agama ini kepada umat baginda Nabi SAW, dan berkumpul untuk membuat amalan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, memberi amaran kepada saudara-saudara Islam kita, mengajak saudara Islam kita untuk mengamalkan kebajikan dan meninggalkan keburukan. Kumpulan-kumpulan inilah yang nantinya akan mendatangkan manfaat di akhirat sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan juga begitu. Hubungan kita dengan saudara Islam kita, bantuan kita kepada saudara Islam kita, semuanya akan mendatangkan kemanfaatan di akhirat. Maka hadirin, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sebentar. Kalau kehidupan ini tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan hubungan-hubungan baik dan hubungan-hubungan karena agama, alangkah ruginya kehidupan ini. Hidup, makan, minum, dan capek bekerja, kemudian akhirnya sengsara selama-lamanya. Kehidupan yang sangat-sangat merugikan kalau begitu. Padahal kehidupan ini bagi orang yang faham adalah kehidupan yang sangat-sangat menguntungkan. Bagaimana tidak? Satu subhanallah saja ketika diucapkan di dunia ini, maka ini akan mendatangkan bangunan-bangunan, perkebunan-perkebunan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah di dunia ini akan jadi bangunan-bangunan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala di surga begitu ada satu orang di surga, ada satu bangunan yang dibangun
dengan cepat bangunan dari istana, bangunan istana, tapi mendadak berhenti. Maka beliau mengatakan, kenapa berhenti? Tadi membangun semangat, sekarang kok berhenti? Maka mereka mengatakan, ini karena bahannya habis. Apa bahannya? Bahannya adalah zikrullah. Ketika sedang di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di akhirat maka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Semua orang beriman, semua orang tahu yang hak, mana yang batil, semua orang sudah faham. Di situ sudah tidak ada harganya lagi amalan-amalan. Maka ahlul amal beranggapan kehidupan dunia dan waktu dunia adalah waktu yang sangat-sangat menguntungkan untuk akhiratnya. Sebaliknya, orang yang tidak faham menganggap waktu dunia ini adalah untuk dunia, sedangkan di akhirat nanti mereka tidak kebagian apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan, hal inilah yang harus selalu diingatkan pada diri kita sendiri sebelum kita mengingatkan orang lain, bahwa waktu ini sangat-sangat berharga. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa waktu, sesungguhnya manusia sungguh di dalam kerugian, karena masa itu berputar, berjalan. Kita lahir di dunia, maka berjalanlah umur kita. Tambah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, terus bertambah, tidak ada henti-hentinya. Menit demi menit yang telah kita lewati tadi, itu tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Jam-jam yang telah kita lewati tadi, maka tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Kalau kita isi dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan kekal nanti di akhirat. Kalau kita isi dengan keburukan, apalagi kemaksiatan, hadirin, maka itu akan dicatat, disimpan pula catatannya. Nanti kita akan temui di hari kiamat sana, di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita ini belum didatangi utusan Allah untuk menjemput kita berangkat dari dunia ini menuju akhirat, maka bayangkanlah kepada diri kita ini. Bayangkanlah diri kita ini sudah mati, kemudian masuk ke kubur, kemudian didatangi oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian mereka berdua mengatakan, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka apa yang harus kita jawab nanti? Kalau hari-hari selama di dunia kita ini kenal dengan Allah, maka tentu saja kita akan mudah mengatakan, Tuhanku yang memelihara aku. Rabb itu adalah yang memelihara. Yang memelihara aku, Tuhanku adalah Allah. Itu bagi orang-orang yang paham ketika di dunianya. Sebaliknya, kalau kepahaman selama di dunia yang memelihara adalah sawahnya, yang memelihara adalah tokonya, yang menghidupi adalah perdagangannya, bisnisnya, maka hadirin, sedangkan seseorang nanti ketika dikubur itu hanya bisa menjawab dengan amalannya ketika dia di dunia. Ketika dia di dunia, perasaannya menghidupi dia adalah tokonya, sawahnya, dan perdagangannya. Apakah dia akan menjawab, yang menghidupi aku adalah tokoku? Malaikat tidak akan menerima jawaban seperti ini. Maka siksa demi siksa tidak ada habis-habisnya di sana, sebelum kita mendapatkan siksa yang lebih parah lagi, yaitu di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahwa kubur ini adalah satu lubang dari lubang-lubang neraka, atau pertamanan dari pertamanan surga. Hadirin, bagi orang yang beriman, yang di dunia dia ini telah kenal kepada Allah, dia menghamba kepada Allah, kenal kepada Islam, dia menghidupkan Islam dan mengamalkan rukun-rukun Islam, dia kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudahnya dia akan menjawab
bahwa Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah agama Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kubur dia menjadi pertamanan surga. Jadi pertamanan surga. Dikubur seperti di surga. Tempatnya sudah diperlihatkan oleh Allah. Itu surgamu, itu rumahmu, itu perkebunanmu, itu semua diperlihatkan oleh Allah. Sehingga dikatakan dalam kitab Bukhari, tidak ada ahli surga yang dimasukkan surga kecuali dia sudah mengenali semua tempat mereka, semuanya. Lebih dikenali, lebih daripada tempat dia ketika dia di dunia. Sudah datang sendiri ke tempatnya masing-masing, tidak asing lagi, karena selama dikubur sudah diperlihatkan oleh Allah SWT tempat dia ketika dia di surga nantinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang setiap manusia ini ada masa-masa, ada masa semangat, ada masa lemah. Seperti yang dikatakan Nabi, likulli syai'in syirah wa likulli syiratin fatrah. Segala sesuatu itu ada masa-masa semangat, dan setiap semangat mesti nanti akan diikuti dengan masa melemah, loyo, amal loyo, semua sebab loyo. Tetapi barang siapa datang masa lemahnya dan dia masih terus berpegang teguh kepada agama, kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia ini adalah orang yang sukses. Hadirin, mungkin kita dalam kondisi lemah sekarang ini, tapi janganlah lemah kita ini sampai melepaskan urusan agama kita. Perbaharui lagi niat, perbaharui lagi niat. Hadirin, niatkan lagi untuk kebaikan. Ingati lagi urusan akhirat, dan ingati lagi bahwa sesungguhnya kita di dunia ini adalah sementara. Mungkin dengan cara seperti itu kita nanti bisa tambah semangat lagi untuk beramal agama. Baca kitab-kitab fadilah amal. Dengan membaca fadilah-fadilahnya amal juga itu akan mendorong, memecut diri kita ini untuk semangat di dalam amal juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita sehingga bisa menerima hidayah dan menerima petunjuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan agama dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-muqinin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخدم ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا